Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Pur, apa Mhm. kabar? Alhamdulillah, Bu, baik. Maaf ya, Bu, saya ingin mengganggu waktunya Ibu ini. Oh, tidak apa-apa. Insya Allah tidak merasa terganggu. Ada apa ini, Bu? Apa yang bisa saya dengarkan ini? Begini, Bu, saya mau bercerita nih sama Ibu tentang Hmm. apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, mengenai murid-murid saya yang kurang antusias ini, Bu, dalam menerima pelajaran dari saya. Kalau dikalkulasikan nih, Bu, murid-murid saya itu hanya mengerjakan tugas 50% Bu, dari semua jumlah murid saya. Oh, jadi apa Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini nantinya? Saya mengharapkan setelah kita berbicara ini kan Bu, nantinya saya dapat solusi Bu dari permasalahan saya ini tentang antusias murid-murid saya belajar dengan saya khususnya Bu. Oh, ini berarti respon murid ya, Bu, terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Kalau Mm-mm. boleh saya tahu ini materinya tentang apa dan sudah berapa lama terjadi hal seperti ini, Bu? Materi yang sedang kami pelajari ini materi dimensi 3 Bu, dan udah ada 4 kali pertemuan. Oh, begitu. Tadi Ibu katakan mereka kurang antusias ya. Kemudian Mm-mm. yang kedua, yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari keseluruhan ya, Bu ya. Iya Bu. Jadi saya mau nanya ini Bu Pur, kira-kira hal Mm-mm. apa saja ini yang membuat murid-murid Ibu kok tidak antusias begitu? Kalau saya ingat kembali kan Bu, hal yang menyebabkan murid saya yang kurang antusias itu, yang pertama pembelajaran saya kayaknya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Kemudian saya selalu meminta murid membayangkan benda-benda yang sedang kami bicarakan, hanya seputar membayangkan Ibu. Hmm. Saya rasa mereka kurang memahami lah dari apa yang saya sampaikan mungkin ya Bu. Oh, begitu. Jangankan murid ya, Bu, kalau kita sendiri melakukan hal yang sama berulang-ulang kali tentu kita akan bosan. Apalagi itu hal yang tidak kita pahami ya, Bu. Ibu kan sudah tahu nih karakter anak-anak Ibu ya kan? Kira-kira apa saja ya yang dapat membangkitkan antusias murid-murid ketika belajar? Menurut saya antusias itu murid-murid ingin pembelajaran yang asik. Tentunya ya Bu, nggak monoton, nggak membosankan. Kemudian apa yang dibahas itu ada langsung bendanya gitu kan Bu. Nyata langsung konteks lah dia gitu. Kalau itu saya sependapat itu sama Ibu ya, karena kalau udah katanya pembelajaran kontekstual tuh Bu ya, anak-anak kan Iya lebih Bu. memahami begitu, lebih merasa dekat dengan kenyataan yang ada di sekitar mereka. Mm-mm. Oke, Ibu, itu sudah luar biasa ya Ibu tadi mau buat contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar ya Bu ya. Ada hal lain Iya Bu Bu. yang bisa Ibu lakukan misalnya biar menimbulkan antusias selain mencontohkan benda-benda yang ada di sekitar? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Bu ya. Mhm, Saya mencontohkan permasalahan matematika ke dalam kehidupan nyata mhm, supaya murid bisa langsung praktek, mhm. terus ditambah lagi ice breaking atau games ya Bu ya, supaya lebih Iya menarik iya ya iya. Bu. Heeh, itu saya udah membayangkan siswanya itu pasti senang luar biasa itu, Bu, kalau Ibu lakukan ice Mm-mm. breaking ya. Ada unsur gamenya, kemudian Mm-mm. diajak lagi, ngukur-ngukur benda Iya, yang nyata, ya kan? Itu iya Bu. saya sudah membayangkannya pasti akan anak-anak akan semangat sekali itu, Bu. Bagus itu, luar biasa. Nah, itu tadi berarti untuk masalah meningkatkan antusias anak dalam belajar.
Tadi yang saya tangkap ada juga untuk hanya 50% siswanya yang mengerjakan tugas ya, Bu. Iya, Itu Bu. kenapa? Menurut Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena tugasnya terlalu banyak ya, Bu. Sementara mereka kan tadi nggak paham, Mhm. terus, belajarnya juga nggak asik, jadinya mereka nggak ngerjain tugas yang saya beri kali ya, Bu? Mhm. Eee, Ibu selain mengajar tadi tentunya kalau kita mengajar nih ya, Bu, tentunya kita kan juga menggunakan yang namanya sumber belajar nih ya. Mhm. Kira-kira Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ini? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, yang ada di perpustakaan kita itu ya, Bu, ya. Itu buku Mhm. teksnya sudah pengadaannya 3 tahun yang lalu itu, Bu, ya. Kira-kira selain buku teks tadi, ada tidak sumber belajar lain yang bisa Ibu gunakan? Biar Saya anak pikir lebih memahami gitu. Ibu tadi kan merasa anak mhm, tidak paham, jadi tidak mau mengerjakan gitu kan. iya. Menurut saya banyak ya, Bu, seperti Mmm, bisa lihat video di YouTube, mhm, kemudian dari artikel di blog, atau mhm. benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau lingkungan rumahnya kali ya, Bu? Nah betul itu. Menurut saya betul apa yang Ibu katakan, ternyata banyak juga yang bisa Ibu, pakai untuk sumber belajar. Bagaimana Mhm. dengan petunjuk pengerjaan latihannya, Bu? Petunjuk, Apakah ada yang Ibu sediakan gitu? saya tidak ada pakai itu, Bu. Saya langsung aja, Bu, menjelaskan, kasih tugas, Bu. Oh, menjelaskan, kasih tugas. Dari penjelasan Mhm. Ibu lah anak-anak dapat petunjuknya gitu, Bu, ya? Iya, Bu. Oh iya, kalau memang sudah Ibu lakukan, Ibu menginstruksikan anak-anak, itu Mmm. petunjuknya Ibu ucapkan atau ada juga Ibu tampilkan gitu, Bu? Secara tertuliskah atau di slide kah begitu? Saya ucapkan, Bu. Saya Ibu ucapkan ke ucap anak-anak heeh. apa Apa yang iya iya. mhm, Jadi Ibu ucapkan saja. Kira-kira kalau Ibu ucapkan aja apakah semua anak itu akan mendengar, Ibu? itulah ya, Bu, ya. Mhm, Mungkin itu salah satunya ya, Bu, ya, karena mungkin tidak terdengar itu ya, Bu. iya. Mmm, Mungkin mereka kayaknya tidak semua mendengar petunjuk langkah-langkah pengerjaannya ya, Bu, ya, kurang memahami di situ ya? iya, iya ya, Bu. Betul Heeh, betul, Bu. iya. Nah, kalau seperti itu kira-kira ke depannya berarti harus gimana nih, Bu? Saya baru ingat nih, Bu, kayaknya Mhm, saya harus buat LKPD ya, Bu, ya? Di setiap bisa bisa. pembelajaran ya, Bu, ya? Iya, betul betul. Alasannya kenapa Mmm. Ibu mau buat LKPD nih? Biar anak-anak tuh lebih terperinci tugasnya, kemudian paham apa yang saya sebutkan tertulis ya, Bu, ya, di kertas tersebut. Jadi mereka bisa membaca lagi apa yang tadi saya sampaikan gitu. Iya, saya rasa juga begitu, Mhm. Ibu. Karena kan kita juga sudah tahu ya, kebutuhan Mhm belajar mhm. anak-anak kita itu berbeda-beda, dan saya Iya, yakin Ibu sudah melakukan identifikasi kebutuhan belajar anak, gitu. Jadi mhm kalau mhm. misalnya anak yang visual, mungkin di LKPD itu ada berwarna-warna ya, Bu, ya. Iya Jadinya iya lebih iya, Bu. tertarik, kemudian anak yang memang dia suka membaca, jadi dia lebih paham. Kalau audio tadi mungkin dari penjelasan Ibu mereka sudah paham, kan seperti itu. Ya, Mhm mhm. mantap itu, Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan kembali, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ya, Bu, ya? Mhm, Mmm, Kayaknya yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Terus, ditambah dengan sumber belajar dari YouTube, karena kan anak-anak sekarang kan suka lihat YouTube ya, Bu, biar mhm, lebih asik dan saya menggunakan benda nyata lah, Bu, yang ada di sekitar.
Terus yang kedua, saya memberikan tugasnya jangan banyak-banyak kali ya, Bu, biar tidak, membosankan bagi anak. Istilahnya kan pembelajaran itu harus diferensiasi ya, Bu, ya, sekarang ini dengan supaya murid itu tidak merasa terpaksalah mengerjakan tugas dari apa yang saya berikan gitu kan. Misal saya nantinya akan membuat tugas yang, saya bebaskan dalam kategori bebas di situ bisa berupa laporan digital ya kan, kemudian ada diare math atau presentasi langsung. Jadi saya berikan pilihan lah Bu kepada mereka, mana yang mereka suka, mereka buatlah seperti itu bentuk dari tugas yang diberikan. Kira-kira seperti itu tuh Bu rencana saya Bu nantinya. Berarti bentuk pengumpulan tugasnya yang bebas ya Bu ya, tapi tetap Iya sesuai dengan tetap, tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Oke, bener Bu. bagus. Saya tunggu itu rencana pelaksanaannya Ibu nanti kabarnya bagaimana hasilnya. Namun ya Bu, Mhm, seperti yang kita ketahui, rencana itu dapat terlaksana dengan baik apabila ada sebuah komitmen kita untuk melakukannya. Apa mhm. komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Saya berkomitmen, Bu, insya Allah akan membuat RPP yang mengasihkan, menggunakan beberapa sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar ya Bu ya, insya Allah. Saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan kepada mereka untuk pemilihan sumber belajar yang menarik lah untuk mereka biar lebih mudah difahami. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, saya yakin Ibu, kalau gurunya sudah berkomitmen seperti itu, maka pembelajarannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, insya Allah ya, Bu. Ya, amin. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Alhamdulillah, Bu. Saya jadi termotivasi nih dan mendapat dukungan eh, sehingga buat saya jadi percaya diri nih untuk kedepannya untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan nih setelah ngobrol sama Ibu. Alhamdulillah, saya tunggu ya Bu ya, nanti ceritanya bagaimana. Insya Nanti Bu Allah, Bu. bagi-bagi dengan saya apa hasilnya. Iya, baik Bu, insya Allah. Terima kasih banyak ya Bu atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.